Lagi rame nih kasus pembobolan uang nasabah di sebuah bank swasta nasional. Yang bikin rame nggak cuman jumlahnya yang mencapai 320 juta rupiah. Tapi juga soal salah satu pelakunya adalah tukang beca. Kok bisa kejadian gini ya? Bukannya bank itu pengamanannya berlapis? Kita diskusi yuk. Jadi ada tukang beca namanya Setu. Dia diminta oleh Muhammad Toha untuk mencairkan dana milik Muin Zakri. Muhammad Toha ini adalah penyewa kamar kos di rumah Muin Zakri. Muhammad Toha tahu kalau Muin Zakri ini memiliki uang ratusan juta rupiah di rekeningnya. Disitulah muncul niat untuk menguras habis harta korban. Aksi dimulai dengan mencuri data diri milik korban seperti KTP, ATM dan juga buku tabungan. Ketika sudah memilikinya, Muhammad Toha akhirnya memilih Setu sebagai eksekutor untuk mencarikan dana di teller bank. Kenapa Setu yang dipilih? Karena menurut Toha, Setu memiliki perawakan yang mirip sekali dengan korban. Karena perawakannya meyakinkan, akhirnya proses pencairan dana berhasil dengan lancar. Tapi ternyata sang korban menyadari bahwa uangnya terkuras habis. Akhirnya singkat cerita, polisi berhasil menangkap dua pelaku ini. Dan mereka pun dalam proses peradilan. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Estik Dila Rahmawati di Pengadilan Negeri Surabaya menjerat tukang beca pembobol rekening nasabah Bank BCA Setu dengan dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terkait masalah ini, pihak bank akhirnya angkat bicara. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Harin mengatakan, bagi kami keamanan data nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karenanya kami menyarankan agar nasabah senantiasa mengamankan data sebaik mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini masih bergulir, tentunya kita akan nantikan ya seperti apa ujungnya dan seperti apa penyelesaiannya. Tapi bicara soal kasus kriminal pembobolan uang nasabah dari bank ini ternyata tidak kali ini saja terjadi. Ini sering terjadi. Di tanggal 31 Maret 2021, pembobolan uang nasabah terjadi di Bank Riau Kepri. Yang diambil adalah uang nasabah sejumlah 1,3 miliar rupiah. Pelakunya ada dua orang nih. Karyawan yang menjabat sebagai head teller dan teller. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Masih di sekitar Maret 2021 juga, terjadi di Bank Mega cabang Denpasar Bali. Kali ini uang nasabah yang raib totalnya mencapai 56 miliar rupiah. Pelakunya dua orang pegawai bank dan satu lagi orang merupakan teman pelaku. Kalau dilihat-lihat dari kejadian yang ada, sebenarnya ada 3 potensi kejahatan perbankan yang biasanya terjadi yang akhirnya bisa menyebabkan uang milik nasabah ini raib dari rekening. Menurut juru bicara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sekar Putih Jarot, potensi pertama karena nasabah memberitahu password atau bocornya password ke orang lain. Yang kedua, kartu ATM di-cloning tanpa disadari. Dan ketiga adalah skimming, yaitu bentuk kejahatan dengan memasang alat skimming di mesin ATM yang dapat mencuri nomor kartu dan password. Amit-amit ya, jangan sampai menimpa kita. Nah, gimana caranya agar kita tidak mengalami hal demikian? Kita bisa mengaktifkan fitur notifikasi SMS transaksi. Nah, ini fitur sebagai penanda jika ada transaksi yang terjadi di rekening kita. Yang kedua, sering-sering deh mengecek histori rekening atau saldo Anda. Caranya gampang, bisa melalui layanan mobile atau internet banking. Nah, biar data diri kita aman, aktifkan juga fitur keamanan verifikasi 2 langkah seperti menggunakan pindai sidik jari atau wajah di perangkat seluler.
Kalau menggunakan teknologi mobile atau internet banking, pastikan menggunakan jaringan internet pribadi ya. Hindari menggunakan wifi publik atau wifi gratisan saat bertransaksi perbankan. Yang berikutnya, jangan pernah memberitahukan user ID, password, kode OTP, PIN rekening atau nama ibu kandung ke siapapun, termasuk pihak bank. Dan jangan lupa ubah password secara berkala. Terakhir, gunakan ATM dengan hati-hati. Perhatikan sekeliling termasuk di mesin ATM. Apakah ada alat yang mencurigakan atau tidak? Kalau ada, mending cari ATM yang lain. Nah, kalau kita tadi sudah melakukan hal-hal itu, dijamin uang dalam rekening kita aman. Satu lagi, kalau mengalami kendala, jangan lupa telepon ke call center bank Anda. Atau kalau memiliki keluhan terkait dengan dunia perbankan, telepon langsung otoritas jasa keuangan di nomor 157. Semoga kita terhindarkan dari tindak kriminal pembobolan uang. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.